Dilanjutkan dengan beberapa kasus yang terkait persamaan Schrödinger. Yang pertama adalah infinite square well potensial, sumur potensial kotak yang tinggi potensialnya, energi potensialnya tidak berhingga. Jadi partikel itu terperangkap di dalam kotak yang dindingnya memiliki tinggi tidak berhingga dan partikel tidak dapat menerobos dinding sumur potensialnya. Di sebelah kiri ini ada skema yang menunjukkan sumur potensialnya, persegi atau kotak, kemudian memiliki tinggi untuk energi potensialnya tidak berhingga, sedangkan lebar dari sumurnya adalah dari 0 sampai L untuk sumbu X-nya. Energi potensial disebut sebagai sumur kotak yang tidak berhingga. Kemudian berdasarkan skema di samping ini, maka Vx itu memiliki dua nilai. Yang pertama adalah tidak berhingga. Itu terjadi apabila X-nya kurang dari sama dengan 0 dan pada X lebih dari atau sama dengan L. Kemudian Vx-nya bernilai 0 itu untuk nilai X antara 0 sampai dengan L. Nah, kemudian partikel dibatasi hanya bergerak antara X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Pada kasus ini, jika V sama dengan tidak berhingga, maka penyelesaian yang memungkinkan untuk mendapatkan fungsi gelombang adalah Cx sama dengan 0. Dengan demikian, terdapat probabilitas sebesar 0 untuk partikel di posisi X kurang dari sama dengan 0 atau di X lebih dari sama dengan L. Karena energi kinetik partikel harus berhingga, maka partikel tidak pernah dapat menembus menuju daerah potensial yang tingginya adalah tidak berhingga. Jika V itu sama dengan 0, ya, maka kita memiliki persamaan Schrödinger ya. Kita gunakan persamaan Schrödinger yang TISE, Time Independent Schrödinger Equation, ya. Kita gunakan yang itu. Sehingga kita mendapatkan persamaan Schrödinger-nya adalah minus H bar kuadrat per 2M D2 Cx dx kuadrat plus Vx Cx akan sama dengan energi total Cx. Nah, karena tadi disebutkan V-nya sama dengan 0, maka suku ini adalah sama dengan 0. Dengan demikian, kita memiliki persamaan Schrödinger D2Cx dx kuadrat sama dengan minus 2M E per H bar kuadrat Cx. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita ingat kembali K, ya. K itu sama dengan 2pi per lambda. Kemudian kalau digunakan postulat De Broglie, kita punya P itu sama dengan H per lambda. Kalau misalnya lambdanya ini disubstitusi dengan menggunakan persamaan momentum ini, ya, maka kita akan mendapatkan bahwa
K sama dengan 2pi per H per P, ya, atau sama dengan P per H bar, ya. Nah, kemudian ingat lagi bahwa E itu sama dengan setengah mv kuadrat, kemudian bisa juga dinyatakan sebagai P adalah perkalian antara momentum dan kecepatan, maka kita bisa menyatakan E-nya sebagai P kuadrat per 2M. Nah, sehingga kalau dinyatakan P-nya sebagai fungsi dari energi, kita akan mendapatkan P kuadrat sama dengan 2MI. Nah, kemudian K-nya nyatakan sebagai energi, maka kita akan mendapatkan K sama dengan akar dari 2MI per H bar, ya. Atau K ini bisa dinyatakan semua masuk ke dalam akar menjadi 2ME per H bar kuadrat. Itu K, ya. Sehingga pada persamaan diferensial ini kita bisa menyatakan sebagai minus K kuadrat si X. Ya, tuh. Penyelesaiannya menggunakan yang PD ordinary itu, ya, bahwa D kuadrat itu sama dengan minus K kuadrat, maka D penyelesaiannya adalah plus minus IK, ya. IK, ya. Tuh. Nah, karena D sama dengan plus minus IK, ya, ada imajiner, maka kita mendapatkan penyelesaian PD-nya itu sebagai fungsi gelombang, ya. Fungsi gelombang yang diperoleh berdasarkan penyelesaian PD tadi adalah si X sama dengan A sin KX ditambah B cos KX. Nah, kemudian dalam penyelesaian selanjutnya itu harus diingat bahwa fungsi gelombang harus kontinu. Maksudnya apa? Harus kontinu itu. Fungsi gelombangnya akan bernilai 0 pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Ya, yang ini X sama dengan 0 dan X sama dengan L menunjukkan letak dindingnya, ya, letak dinding dari sumur potensialnya. Dengan demikian, kita terapkan kondisi ini untuk fungsi gelombang yang di atas. Kita akan mendapatkan bahwa si 0 ini harus sama dengan 0, ya. X-nya kan sama dengan 0 yang ini, ya. X sama dengan 0 itu si-nya harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan A sin K, X-nya 0, ya, ditambah B cos K, X-nya harus 0. Ya. Sinus 0 itu adalah 0, ya. Jadi sama dengan A dikalikan 0 plus B cos 0 itu adalah 1. Ya, dengan demikian kita mendapatkan bahwa B itu besarnya adalah 0. Ya. Ini kan A dikali 0, 0. B dikali 1 ya tinggal B. Ya.
Nah, kemudian terapkan B sama dengan 0 ini ke fungsi gelombang, kita akan mendapatkan fungsi gelombangnya sama dengan A sin Kx plus 0 cos Kx, ya, sehingga suku kedua dari fungsi gelombang yang di atas ini sama dengan 0. Ya, dengan demikian kita mendapatkan si X sama dengan A sin Kx. Nah, kemudian gunakan tadi yang kondisi kontinu tadi untuk X sama dengan L, itu C-nya juga harus sama dengan 0. Ya. Jadi pada saat X-nya sama dengan L, ini C-nya CL itu harus sama dengan 0. Ya. Dengan demikian kita mendapatkan bahwa CL sama dengan A sin KL. Ya. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, karena harus sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan bahwa sin KL harus sama dengan 0, maka ini bisa dipenuhi untuk gelombang sinusoidal besarnya sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa KL-nya itu bisa sama dengan pi, kemudian 2pi, 3pi, dan seterusnya. Ya. Jadi merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari pi, ya, sampai dengan NP. Dan demikian kita akan mendapatkan bahwa KL itu harus sama dengan N dikalikan pi. Pi, maka di sini K itu harus sama dengan N pi per L. Ya. Nah, sehingga karena K-nya sudah didefinisikan sebagai N pi per L, di mana N merupakan bilangan bulat positif, maka ini kita substitusikan ke persamaan ini, ya. Jadi K-nya itu digunakan untuk menggantikan persamaan atau fungsi gelombang A sin Kx tadi. Dengan demikian kita akan mendapatkan bahwa fungsi gelombangnya sama dengan A sin NP X per L. Ini X, ya. Itu. Nah, A-nya apa? A bilangan konstan. Nah, kita harus menyelesaikan, harus mendapatkan bilangan konstan ini. Caranya bagaimana? Harus dengan cara normalisasi. Normalisasi. Ya. Apa itu normalisasi? Normalisasi itu adalah bahwa integral dari fungsi gelombang konjugasi dikalikan dengan fungsi gelombangnya, ya, diintegralkan, ini harus hasilnya sama dengan 1. Ya, ini yang dimaksud sebagai normalisasi. Ya. Cara normalisasi. Normalisasi. Ya. Gunanya untuk apa? Ya, untuk mendapatkan bilangan konstan ini, koefisien dalam fungsi gelombang ini, ya, yaitu tetapan yang ada di depan dari sinusnya, ya. Nah, oke, kita selesaikan di sini. Karena ini hanya ada satu suku saja, tidak ada bilangan imajinernya, bagian imajinernya, maka kompleks konjugasinya ini pun bukan kompleks, ya. Konjugasinya sama saja, ya, yaitu A sin NP NPX, ya, maaf, NPX per L, ya, dikalikan dengan
A sin N P X per L dx. Nah, karena A di sini dan A yang di suku belakang ini merupakan konstanta, maka bisa dikeluarkan dari integralnya. A kuadrat integral sin kuadrat N P X per L dx. Ya. Dan ini harus sama dengan 1. Ya. Ini juga harus sama dengan 1. Nah, sekarang diingat lagi kuliah kalkulus atau matematika ya, bahwa ini sebagai catatan aja ya, catatan. Bahwa integral dari sin kuadrat AX dx ya, itu bisa diselesaikan dengan dimisalkan ya, misalnya U-nya adalah AX, maka kita mendapatkan DU itu sama dengan A dx ya. Dengan demikian dx-nya itu bisa diperoleh yaitu 1/A du ya. Nah, kemudian masuk ke sini maka kita mendapatkan integral sin kuadrat U 1/A du ya. Kemudian untuk menyelesaikan integral ini kita bisa menggunakan sebetulnya banyak cara, tapi bisa juga salah satunya adalah dengan formulasi reduksi. Bahwa kalau kita punya integral sin kuadrat U du, kita bisa mendapatkan atau ini diganti ya menjadi pangkat ini pangkat n gitu, ternyata penyelesaiannya itu akan diperoleh n-1 per n integral dari sin n-2 dari U du. Itu terus masih harus dikurangi dengan suku yang mengandung cos U sin n-1 U dibagi dengan n. Ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan bahwa n-nya sama dengan 2, ya, kita akan mendapatkan integral sin kuadrat U du sama dengan 2 minus 1 per 2 integral sin 2 minus 2 U du minus cos U sin 2 minus 1 pangkat 2 minus 1 per 2. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan di sini adalah setengah integral dari 1 du ya minus cos U sin U per 2. Nah, integral 1 du ya kita semua sudah tahu yaitu U 2 minus cos U sin U per 2. Oke, kita kembalikan U-nya sama dengan A dikali X tadi, ya, sehingga integral sin kuadrat AX dx itu adalah sama dengan
U-nya adalah AX ya, per 2 ya, supaya nggak bingung karena harus kembali tadi ya, integral sin kuadrat AX dx ya, tadi harus sama dengan 1/A integral sin kuadrat U du ya. Nah, dengan demikian ingat bahwa U-nya sama dengan AX ya. Dengan demikian kalau kita nyatakan sebagai sin kuadrat AX dx begini ya, maka di sini seharusnya semua suku itu dikalikan dengan 1/A. Ini akan sama dengan 1/A minus cos AX sin AX per 2. Ya. Nah, atau kita akan mendapatkan X per 2, ya, karena ini ada atau dikalikan dengan 1/A ya, kemudian cos AX dikalikan sin AX itu sebetulnya bisa dinyatakan sebagai setengah. Tapi ingat ini harus ada dikalikan A nanti ya, setengah sin 2AX per 2A ya, ini ada A-nya. Nah, kemudian batas integralnya adalah lebar dari sumurnya dari 0 sampai L ya. Maka kita bisa terapkan di sini A-nya ya, A-nya dulu, A-nya diingat bahwa A di dalam penyelesaian untuk mendapatkan fungsi gelombang tadi adalah N P per L ya. Dengan demikian integral dari 0 sampai L ya, ini A kuadrat kan tadi, A kuadrat sin kuadrat N P X per L dx itu hasilnya adalah X per 2 minus sin 2 N P X per L dibagi dengan 4 dikalikan N P per L. Ingat, ini harus dikenakan batas integralnya ya dari 0 sampai L. Sehingga kita mendapatkan bahwa ini harus dikalikan A kuadrat ya, sama dengan A kuadrat. Ya, dan ini harus sama dengan 1 kan. Nah, dengan demikian dimasukkan batas integralnya, kita akan mendapatkan bahwa A kuadrat L per 2 minus sin 2N P L per L per 4 N P per L dikurang 0 per 2 ditambah sin 2 N P 0 per L per 4
NP per L. Ya, dan ini harus sama dengan 1. Maaf, kurung sikunya kurang. Ya. Ini L bisa dicorek ya, sehingga kita peroleh sin 2NP. Sin 2NP ini hasilnya adalah 0 ya. Kemudian pada suku yang terakhir di sini sin 2NP 0 per L, ini juga hasilnya adalah 0. Suku yang ini juga hasilnya 0, maka kita mendapatkan hasilnya adalah A kuadrat L per 2 harus sama dengan 1. Ya, dengan demikian kita akan mendapatkan bahwa A kuadrat sama dengan 2 per L. Atau A diperoleh hasilnya adalah akar dari 2 per L. Kemudian masuk lagi ke fungsi gelombang yang tadi ya, bahwa si X itu sama dengan A sin N P X per L. Ya, kemudian masukkan A yang sudah diperoleh dari langkah normalisasi ini, ya, maka akan diperoleh bahwa ingat bahwa ini N adalah bilangan bulat positif, sehingga fungsi gelombang bisa kita nyatakan sebagai si N X sama dengan akar 2 per L sin N P X per L. Ya, tuh. Ini adalah fungsi gelombang pada kasus untuk yang infinite square well potensial. Ya, ini ingat bahwa N itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif. Kemudian kita kembali ke yang tadi ya, yang pada saat kita mendefinisikan K tadi ya, bahwa K sama dengan akar dari 2 ME per H bar kuadrat. Ya, akarnya seperti itu. Nah, sekarang kalau dinyatakan menjadi K kuadrat, kita akan mendapatkan 2 ME per H bar kuadrat. Ya. Nah, tadi dari penyelesaian berdasarkan sifat kontinu pada dinding-dinding sumur potensial ya, kita peroleh bahwa K ini sama dengan N I per L. Sehingga seharusnya K di sini dengan K yang ada di sini itu harus sama. Ya, harus sama. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan hubungan ini. 2ME per H bar kuadrat harus sama dengan N kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Ya, karena di sini 2ME per H bar kuadrat adalah K kuadrat. Ya, sehingga kalau ini dinyatakan sebagai tadi K kuadrat, seharusnya sama dengan N kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Ya. Kemudian nyatakan E-nya, E sama dengan N kuadrat P kuadrat dikalikan H bar kuadrat per 2 ML kuadrat. Ini tadi N ya, ingat bahwa N itu sama dengan 1,
2, 3, dan seterusnya harus bilangan bulat positif ya. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa E ini ya, energi ini dinyatakan sebagai bahwa tingkat energi pada kasus infinite square well potensial adalah terkuantisasi. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, kita akan mendapatkan, ini diberi simbol tambahan subskrip N gitu ya, untuk menunjukkan bahwa pada saat N-nya sama dengan 1, E1, itu kita mendapatkan energinya, tingkat energinya adalah pi kuadrat H bar kuadrat per 2mL kuadrat. Ya, pi kuadrat, pi itu adalah 3,14, H bar itu adalah H per 2 pi, H itu adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule detik. Kemudian M ini adalah massa partikel, ya tergantung partikelnya apa, elektron kah, proton kah, neutron kah ya. Sedangkan L ini menunjukkan lebar dari sumur potensialnya. Ya, dengan demikian kalau pi H bar ini adalah suatu konstanta, M bisa ditentukan tergantung pada partikelnya, kemudian lebar dari sumur itu juga bisa ditentukan, maka kita bisa menghitung atau mendapatkan besar energi pada saat N sama dengan 1. Ya. Jadi N sama dengan 1 ini yang dikenal sebagai tingkat energi dasar. Tingkat energi dasar ya, atau kita biasa menyebutnya itu adalah ground state. Ground state ya, tingkat energi dasar. Pada saat tercapai ground state itu biasanya kondisinya adalah stabil ya, dikatakan memiliki kondisi yang stabil. Apa yang stabil? Ya partikelnya berada pada ground state-nya, berarti pada energi dasarnya yang menunjukkan kondisi stabilnya. Nah, sedangkan jika N-nya sama dengan 2, ya, jadi dilihat di sini, jika N-nya sama dengan 2, maka kita akan mendapatkan energi pada tingkat energi, bukan energi dasar lagi, tapi tingkat energi kondisi tereksitasi itu adalah 2 kuadrat, ya kan? Pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat, ya, 2 ml kuadrat. Atau di sini kita akan mendapatkan 4 pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Ya. Nah, tadi kalau diperhatikan di sini, E1 pada kondisi ground state-nya, ya, pada tingkat energi dasar, itu besarnya adalah pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Dengan demikian, kalau ini sama dengan E1, ya, maka kita mendapatkan bahwa pada E2 itu akan besarnya sama dengan 4 kali E1. Ya. Nah, jadi kalau diminta untuk menentukan E3, ya berarti bahwa ini adalah 3 kuadrat dari E1, ya, atau 9 kali E1 dan seterusnya, ya. Nah, dengan demikian pada kondisi infinite square well potensial ini kita bisa mendapatkan grafiknya diperoleh adalah seperti ini.
Jadi fungsi gelombang untuk N sama dengan 1, 2, dan 3 itu bisa digambarkan dalam diagram ini atau skema yang sederhana ini. Pada saat N-nya sama dengan 1, ya, kita mendapatkan fungsi gelombangnya karena sinus, ya, kita mendapatkan satu puncak saja. Pada saat N sama dengan 2, kita mendapatkan satu lambda, ya, satu puncak, ya, di maksimum dan minimumnya, ya. Kemudian yang ini adalah N sama dengan 3. Nah, kemudian kalau ingin dinyatakan atau untuk mendapatkan densitas probabilitasnya, ya, maka nanti kita bisa mendapatkan kurvanya atau grafiknya itu seperti ini, ya. Ingat bahwa densitas probabilitas itu merupakan bilangan real dan positif, ya. Sehingga kalau fungsi gelombangnya itu ada yang bernilai negatif, maka densitas probabilitasnya tetap akan diperoleh bilangan real positif. Ya, sehingga kita bisa membandingkan antara fungsi gelombang yang di sisi sebelah kiri dengan densitas probabilitas yang di sisi sebelah kanan. Ya, kalau fungsi gelombangnya itu sinusoidal, kemudian bisa memiliki puncak maksimum dan minimum, maka densitas probabilitas itu hanya ada nilai real dan positif saja. Ya, tuh. Ini saya ambil dari textbooknya Crane, ya, Modern Physics. Kemudian ini juga masih textbooknya Crane, ya. Kalau digabungkan, ya, antara fungsi gelombang dengan densitas probabilitasnya, maka kita bisa mendapatkan perbandingannya seperti ini. Yang solid line itu menunjukkan fungsi gelombang, kemudian yang dash line itu menunjukkan densitas probabilitasnya. Ya. Yang ini untuk N sama dengan 1, kondisi ground state, ya, ground state-nya keadaan dasar, kemudian ini N sama dengan 2, sudah keadaan tereksitasi, ini juga keadaan tereksitasi dan kondisi tereksitasi juga. Ya. Tuh. Bisa dilihat di sini, ya, bahwa lebar dari sumurnya itu tetap, ya, dari 0 sampai L, tinggal N-nya itu ditentukan pada tingkat energi yang keberapa, ya. Yang pertama K, kedua, ketiga, keempat, itu akan menentukan bentuk gelombang sinusnya maupun kerapatan probabilitas atau densitas probabilitasnya. Ya, demikian. Yang ini juga saya ambil dari textbook Modern Physics juga, ya, yang sama, mirip, ya. Yang sisi sebelah kiri menunjukkan fungsi gelombang, yang tengah adalah densitas probabilitas, yang paling kiri itu adalah tingkat energinya, ya. Ini dari E1, kemudian N2, 3, 4, dan 5. Ya, karena tadi E itu sama dengan N kuadrat dikalikan E1, maka untuk N sama dengan 2, ya, artinya adalah 4 kali energi di ground state. Ya. Yang N sama dengan 3, 9 kali energi ground state. Begitu seterusnya.